Tapi memang dengan adanya peristiwa ini, kami dari kuasa hukum donatur yang hari ini juga diundang untuk hadir dalam acara perdamaian antara kubu Teh Novi dengan kubu Agus Salim. Ternyata memang tadi dialognya itu sudah deadlock sebetulnya, tapi karena moderator menginginkan forum ini adalah forum perdamaian, maka terkesan terlalu dipaksakan. Karena dari pihak sebelah sana menginginkan proses perdamaian ini serahkan aja uangnya tanpa penyelesaian laporan-laporan yang sudah ada. Tapi dari kubu yang satunya juga gitu, nggak mau cuma sekedar menyerahkan. Nah, kami dari pihak donatur sebetulnya memberikan alternatif penyelesaian atas sengketa ini. Jadi kami sudah mendata ada 8.000 donatur dan itu sudah kita buatkan polling. Ya, nanti tinggal kita sebar pollingnya ini, ya udah berjalan. Nah, sementara ini kita dapat kuasa dari koordinator wilayah. Ada dari Sumatera, dari Jawa Tengah, Jawa Timur, sampai dengan Kalimantan. Nah, karena donatur ini terdiri dari WNA dan WNI, nah ini masih dalam proses pengumpulan data. Dan mereka sudah dibuatkan data kuasa elektronik dan secara sekaligus memberikan 3 pilihan. Yang pertama pilihannya adalah apakah setuju dana ini dikembalikan kepada Agus. Yang kedua adalah apakah dana ini tetap dikelola oleh yayasan dan dapat digunakan oleh yayasan untuk pengobatan Agus dan korban-korban yang lainnya. Yang ketiga adalah dana ini dikembalikan kepada donatur. Dan nanti dari hasil polling ini kita akan buat satu gugatan ke pengadilan negeri agar dana ini kita serahkan kepada majelis hakim. Dan nanti majelis hakim inilah yang akan memutus apakah dana ini tetap diberikan kepada Agus atau kepada yayasan atau dikembalikan kepada donatur. Ini kita lakukan karena memang ada kekosongan hukum atas bagaimana sih setelah dana ini didonasikan, nasib si donatur ini. Kami semuanya di sini mau penggunaan dari dana ini untuk pengobatan Agus. Tapi karena ini diselewengkan, makanya ini jadi banyak perdebatan. Dan perdebatan ini belum ada aturan yang mengatur tentang hal ini. Masalah Teh Novi dilaporkan secara pidana itu pun debatable. Apakah ini bisa dikatakan perampasan atau bukan? Nah, jadi ini solusi yang kita tawarkan. Nah, ini boleh teman-teman share sekalian. Pollingnya dimulai per kapan? Udah per hari ini tadi pagi sudah Tahan Pak. sampaikan. Tahan Pak. Diakses di mana Bang? Maaf. Kacanya Bang. Sini Bang. Jadi polling ini berisi tentang pertama adalah tentang kuasa secara elektronik per orang, per donatur. Nah, di sini juga diminta isi KTP, berapa nominal donasinya, bukti transfernya, terus kemudian pilihan 3 pilihan tadi, apakah untuk yayasan dikelola yayasan atau dikembalikan kepada Agus atau dikembalikan kepada donatur. Nanti dari hasil inilah yang akan kita ajukan ke pengadilan agar majelis hakim yang berwenang yang memutus untuk apa dana ini selanjutnya. Mungkin bisa ditambahkan. Pollingnya dibuka berapa lama Pak? 1 minggu. Dan kita sudah punya data awal sebanyak 8.000 donatur. Namanya? Nama Abang pollingnya? Oh, nama saya Dodi Haribowo. Siap, Bang. Terima kasih banyak. Siap. Guys, ada isu baru yang diungkapkan langsung oleh Farhad Abbas di salah satu channel YouTube.
Di situ dia mengatakan bahwa ada 2 pengacara Teh-Novi yang datang ke rumah Fahad Abbas dan meminta agar uang donasi tersebut dibagi-bagi. Intinya pengacaranya sana udah datang ke saya mau minta dibagi-bagi uang ini. Saya bilang saya nggak mau, niat saya awal nggak, malah kita ngasih Agus. Kalau lu mau ambil bagian uang ini, inisial G dan inisial PB, mau ambil uang ini, ambil aja. Tapi kalau masyarakat menanyakan uang ini, kita bongkar, kamu yang ambil. Itu aja. Habis itu marah sama saya, makanya diperlambat ini perdamaian. Katanya aku orang kaya, aku punya duit, ini uang kecil, ngapain minta bagi duit? Kan sih. Mau membantah, ada semua rekamannya. Babak baru kisruh uang donasi dari Agus kembali memasuki babak baru. Kalau memang betul itu terjadi, berarti masalah ini akan semakin runyam. Kata Fahad Abbas, ada 2 pengacara Teh-Novi, inisial G dan inisial PB. Jadi mereka datang ke Fahad Abbas. Dan kata Fahad Abbas, mereka meminta agar uang donasi itu dibagi-bagi. Jadi sebagian untuk Agus dan sebagian lagi untuk kedua pengacara Teh-Novi ini. Ini dugaan ya, dugaan disampaikan langsung oleh Fahad Abbas. Ketika mendengarkan permintaan itu, Fahad Abbas menolak. Katanya nggak mau, maunya semua uang itu diserahkan kepada Agus. Mau membantah, saya ada rekamannya. Jadi kata Fahad Abbas, dia punya rekaman. Nah, rekaman ini bisa berupa percakapan atau video gitu ya, bahwa mereka sedang membicarakan soal bagi-bagi uang donasi. Tapi ada salah satu kalimat dari Fahad Abbas yang secara pribadi saya tidak setuju gitu ya, atau kurang setuju ya. Katanya pengobatan dari Agus terlambat karena uang ditahan oleh pihak Teh-Novi. Seperti kata pengacara Teh-Novi itu Bapak Herwanto, 2 hari setelah uang tersebut dikembalikan ke yayasan, dari pihak Teh-Novi itu sudah menghubungi pihak Agus untuk melanjutkan pengobatan. Ayo Gus, kita lanjutkan pengobatan ini. Jadi itu kan niat baik gitu ya. Ada inisiatif dari pihak yayasan meminta kepada Agus, ayo berobat. Tapi tidak ada respon dari pihak Agus. Jadi pernyataan ini saya kurang setuju ya. Terhambatnya pengobatan itu terjadi karena Agus tidak merespon permintaan dari pihak yayasan. Kemudian berikutnya, alasan kenapa uang donasi itu tidak segera diserahkan kepada Agus. Kalian masih ingat nggak waktu pertemuan Kemensos terakhir, mereka sudah berdamai, sudah mediasi, istilahnya sudah mediasi gitu ya. Dan dari pihak Teh-Novi ada niat gitu untuk menyerahkan uang donasi kepada Agus. Tapi dengan syarat itu kan ditentukan oleh Kemensos, hanya khusus untuk pengobatan dan nanti uang tersebut akan diaudit. Kemudian muncul pemain baru kan, yaitu pengacara baru dari Agus, yaitu AL yang membuat Maaf Mbak Wawa, perkenalkan saya Kokoiro Cimot ya. Saya cukup juga mengikuti kasus ini. Salam kenal ya, salam hormat saya ya. Iya, salam kenal Koko. Saya bertanya kenapa Wawa tidak menahan Agus untuk tidak melaporkan Teh-Novi. Biar bagaimanapun, gara-gara Teh-Novi, Wawa bisa membayar rumah. Meskipun Wawa mengatakan bahwa Wawa itu tidak tahu menahu kan seperti itu. Tapi biar bagaimanapun peranan Teh-Novi di sini terlalu bagi keluarganya Wawa. Kita semua juga pun nggak bakalan kenal sama yang namanya Agus dan tidak mungkin kenal yang namanya Wawa kalau tanpa Teh-Novi gitu kan. Kenapa Wawa dan keluarga tidak menasihati Agus pada saat Agus menerima donasi itu untuk pengobatan, tetapi kenapa Wawa yang sebagai yang dituakan tidak menasihati Agus untuk tidak menggunakan uang tersebut? Nah, ini kalau netizen atau seluruh masyarakat, kalau 95% atau bahkan 90% lah kan, ada di pihak yang membuli, berarti Wawa dan Agus dan keluarga harus ada yang dikoreksi di dalam hidup kalian. Seperti itu. Ini semua karena kelakuan Agus, Wawa dan keluarga yang membuat netizen itu
terbakar dan tebal gitu Wawa, gitu loh. Bisa didengarkan dengan Wawa di depannya, Wawa bersama keluarga bisa tahu yang mana yang harus dilakukan, yang mana yang tidak, mana yang benar, mana yang tidak. Sekian dan terima kasih. Maafin dulu aja kan. Enggak usah, dah. Nggak usah ya? Oh iya. Lanjut deh. Aku boleh ke Pak? Iya. Suka-suka ngomongnya aja dah. Aku udah no komen. Kalau mau panjang, Wawa no nggak bisa komen. menjawab. Dia mau Karena aku berada. sekarang dijawab. Ngapain aku nggak bisa jawab? Kalau aku mau jawab, jawab. Selalu kalau aku jawab kan tetap aja salah. Minimal Mau jawab kayak apa manusia itu harus tahu berterima kasih. Di dunia ini orang baik itu datang. Terus cara aku berterima kasih harus bagaimana? Aku udah berterima kasih berkali-kali. Aku udah minta maaf berkali-kali. Entah gimana. Kalau yang saya hormati, sekarang begini loh, cara menunjukkan berterima kasih, Wawa dan Agus dan keluarga tidak sepantasnya melaporkan Tenovi. Itu adalah bentuk terima kasih kalau Wawa bisa Kamu tahu, Koko tahu nggak alasannya aku si Agus ngelaporin, tahu nggak? Tahu nggak, apapun Koko? alasannya tahu. Oh nggak bisa, Koko. Jangan mentang-mentang kita dibantu, terus kita dipecat, terus kita dijatuhkan. Karena begini, Kalau si Koko di Agus mampu nggak? Bisa nggak? saya nggak mungkin Jangan cuma kita jelasin aja dong. Jangan mentang-mentang kita dibantu. Tahan dulu ya. Gitu kok. Pokoknya ya. Kita juga punya harga diri walaupun dibantu Wawa tahan kok. dulu ya. Wawa tahan dulu ya. Saya tengahi dulu. Sekarang gini kok, kalau Koko orang tua Saya tengahi dulu ya. Koko mau nggak? Koko udah dibantu. saya dibantu Udah dan dikasih saya uang. Terus orang tua Koko dihujat, disaikin. kepada Wawa. Cuman pilihan satu pihak, jangan karena Koko nggak bela. Berhenti dulu ya. Wawa berhenti dulu. Oh berhenti dulu, semuanya berhenti dulu, biar dulu di sini ya. Ya.